Kemudian wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah juga kisah Dhannun, Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, ngambek. Kenapa ngambek? Fa dhanna an lan naqdira alaih. Fa dhanna ay Yunus, Nabi Yunus mengira Allah naqdira alaih, aku Allah tidak mempersulit dia. Fanada fi dhulumat, maka dia berdoa di dalam kegelapan. Adz-dzulumat, ada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di dalam perut ikan, dan kegelapan di dalam lautan. Gelap laut aja itu nggak bisa. Kamu nyalain lampu itu wah gelap banget. Jadi para pelayar yang pernah layar di tengah lautan, coba nyalain senter di tengah lautan, nggak kena, itu gelap ya. Apalagi di dalam lautan, apalagi di dalam ikan, apalagi di malam yang gelap gulita. Fidzulumat, 3 kegelapan. Allah menceritakan Nabi Yunus di sini pergi dalam keadaan marah, ngambek. Kenapa? Karena Nabi Yunus dakwahnya ini nggak diterima sama umatnya, dikata-katain, dibully. Karena nggak sabar, dia ngambek, pergi dia ke pantai naik kapal. Fadana an naqdira alaih, dipikir Allah nggak mempersulit dia, dipikir Allah malah memudahkan. Enggak, justru dipersulit sama Allah. Orang yang ngambek, para dai yang ngambekan, para ustadz yang ngambekan, para kiai yang ngambekan dari dakwanya. Jangan mengira Allah akan mempermudah urusannya, justru falan naqdira alaih, Allah akan mempersulit urusannya. Ngambek di kapal, kapalnya goncang, ada ombak. Oh, ini barang-barang harus dikeluarkan nih, kata kaptennya. Semua barang dilempar semua ke laut, udah, tapi masih goncang, masih ada air yang masuk. Bahaya ini. Ini harus ada satu orang yang berkorban. Akhirnya diundi, nama semua itu ditulis. Ternyata yang keluar nama Nabi Yunus. Orang-orang nggak tega karena mukanya baik, orang soleh, ketahuan. Diundi lagi sampai 2 kali, tetap yang keluar nama Nabi Yunus. Diundi ketiga kalinya, tetap yang keluar nama Nabi Yunus. Nabi Yunus berdiri, ini sudah takdir dari Allah, bukan kehendak kalian, biar aku turun ke laut. Akhirnya nyemplung Nabi Yunus ke laut. Allah perintahkan ikan paus yang besar untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek tubuhnya, ditelan. Fanada fid dhulumat, introspeksi diri. Nabi Yunus nggak tambah ngambek, tapi introspeksi diri. Ya Allah, udah salah saya ini, ngambek, nggak sabar. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus baca itu, terus dia baca itu, introspeksi diri, dia memuji Allah, merasa bersalah, merasa berbuat zalim, minadz zalimin. Mengaku dia atas kesalahannya, padahal cuma ngambek, menghindar umatnya yang membuli dia. Dia nggak sabar, nggak mau menghadapi umatnya yang nakal, nggak mau menghadapi umatnya yang bandel, yang membuli dia. Ngambek, Allah persulit ustadz-ustadz yang kayak gitu. Udah jadi peruqyah, ya sok-sokan jadi dukun. Dibilang dukun langsung pensiun jadi peruqyah. Ini ngambek ini, ngambek ini. Baru kena santet istrinya sekali langsung pensiun jadi peruqyah. Baru kena santet keluarganya sekali pensiun jadi peruk. Ini ngambek namanya ini. Bukan Allah permudah, Allah persulit malah. Fadhanna an lan naqdira alaih. Nih catat ini baik-baik, taruh di hati kamu. Semua, bukan peruqyah aja, semua dai ilallah, mau ustadz, mau kiai, mau habib, sama
harus sabar. Akhirnya bagaimana? Dia introspeksi diri, berzikir kepada Allah. Fastajabna lahu, maka aku singkatkan baginya, wa najaynahu, dan aku selamatkan Nabi Yunus minal gham, dari kesedihannya, dari kesusahannya. Bahkan sampai dikatakan, falaula kana minal musabbihin la labisa fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalau seandainya ini Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, bukan termasuk orang yang introspeksi diri, bukan termasuk orang yang terus berzikir dan bersabar, la labisa fi batnil hut ila yaumi yub'atsun, dia sampai sekarang masih ada di dalam perut paus sampai hari kiamat. Itu paus nelen Nabi Yunus. Mungkin Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang kalau Nabi Yunus ini nggak introspeksi diri, nggak bersabar, dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Nabi Yunus berzikir, introspeksi diri, mengakui kesalahannya dan bertasbih terus kepada Allah, Allah angkat kesedihannya, Allah singkap kesusahannya, dan Allah selamatkan. Wa najainahu minal gham. Apakah khusus Nabi Yunus saja? Apakah khusus Nabi Ayub saja? Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian juga aku selamatkan orang-orang yang beriman, yang ngikuti suri teladannya Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Dzulkifli, Nabi Yunus, dan para nabi-nabi yang sabar. Ini prinsip yang harus kita pegang, khususnya para praktisi. Ya Allah, udah nggak mau ikut KBRA lagi, ujiannya berat. Lah kamu kalau mau ujian kecil ya TK kan begitu. Ujian mana ada yang kecil? Kalau ujiannya nggak naik-naik ya kamu TK terus nggak naik-naik, SD terus nggak naik-naik. Kalau mau naik kelas mesti ujiannya dirasa berat. Berat juga ya ujian SD. Udah lulus SD dia naik SMP, kemudian ujian SMP dia akan merasakan ujian SD ringan. Berat ya ujian SMP. Setelah dia lulus naik SMA, ujian SMA dia akan mengatakan dan merasakan ujian SMP ringan ya. Berat ujian SMA. Ketika dia lulus jadi mahasiswa, mahasiswi, skripsi, tesis, wah berat ya. Tesis, skripsi, ringan ujian SMA. Terus demikian. Artinya semakin kamu merasakan ujian kamu berat, maka kamu mau naik kelas. Ya Rasulullah, pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bala yang besar itu tertimpa kepada siapa? Bala yang paling besar siapa ya Rasulullah yang menerimanya? Maka Nabi SAW menjawab, al-anbiya summa sholihun summal amsal fal amsal. Yang paling berat menerima musibah itu para nabi, kemudian orang saleh, kemudian berikutnya. Begitu. Maka ketika kita mendapatkan musibah dan terasa berat, ketahuilah kamu mau naik kelas. Berarti kamu udah tinggi, begitu. Kamu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian, jangan ngeluh terus, banyakin istighfar. Idza kana al-insan yastaghfir aksar min an yastaki fa la wajada rahatahu qabla an yastaqi. Ketika seorang itu banyak istighfarnya daripada banyak mengeluhnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan sebelum dia mengeluh. Itu kenapa? Udah biasa dia tenang sama Allah, udah biasa dia bersyukur sama Allah, udah biasa dia bersabar terus fokus dalam ibadah dalam kondisi senang maupun susah. Ini nasihat buat al-fakir khususnya, dan juga buat semua praktisi. Sabar, intinya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan Allah balas orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Dia mendapatkan kesedihan, kesusahan, bahkan ancaman dari orang lain, gangguan dari orang lain, dan dia tetap bersabar. Allah janji dia masuk surga tanpa
hisab. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin.